Kali ini saya akan buat wahana kincir angin ya. Jadi saya akan buat yang tengah, yang Cloud Kingdom. Kemudian nanti kita animasikan ya, ini dia berputar ya. Shift A, kemudian saya akan menggunakan circle ya. Kemudian saya putar RX90. Kemudian ini saya tempatin di sini ya. Oke. Nah ini jangan lupa rotation scale-nya kita apply. Rotation scale. Kita masuk edit mode ya, object mode, edit mode ya, atau tab ya. Kemudian kita drag ke sumbu Y ya, kurang lebih aja segini ya. Kemudian modifier kita gunakan generate mirror. Nah mirrornya saya mau ini ke sumbu Y. Saya aktifkan sumbu Y. Kemudian ini kan saya extrude Y ya, extrude Y lebih segini. Lalu ini saya kasih solidify, generate solidify ya, event thickness-nya kita aktifin, kita perbesar sedikit. Oke, saya pikir cukup ya. Kemudian kita akan menggunakan ini aja silinder ya, kita scale S, kemudian kita sumbu Z, kemudian kita masuk edit mode, kita taruh di atas ini, masuk wireframe, ininya kita tarik ke bawah, grab. Nah, ini sekarang kita geser ke arah sumbu Y, kita buat ini di tengah aja. Oke, ini baru kita putar kali. Oke, ini bisa saya coba pakai subdivide, subdivide surface, tapi subdivide-nya saya taruh di atas solidify. Oke. Jadi ini tetap nggak ini ya, nggak kelihatan smooth. Jadi pinggirannya tetap tajam. Oke, kemudian ini kita akan putar ya. Saya akan menggunakan ini aja, empty plane axis ya, kita taruh sini. Sorry, ini saya balikin dulu kursornya, shift S, cursor to selected, baru ini shift S, selection cursor, jadi ada di persis di sini ya. Kemudian ini kita pakai array, generate array, object offsetnya kita nonaktif, kemudian kita menggunakan ini object offset dengan bantuan empty tadi. Ctrl A dulu, rotation scale, kemudian ini baru kita putar ya, kita putar sumbu Y ya, kita putar sumbu Y ini 60 derajat ya, baru kita array, berarti 1 2 3 4 5 6. Oke, udah 6. Nah kemudian ini kita apply aja, apply, kita delete aja empty-nya. Ini kita menggunakan mirror sumbu Y, action nonaktif, tapi kita akan menggunakan objek tambahan mirror object yang pivotnya di tengah ya. Ini kita ambil, kita drop aja ke sini. Nah sekarang sudah jadi. Nah ini kemudian kita kasih tengahnya pakai silinder juga. Sorry, ini di tengah aja ya, di sini ya. Shift S, cursor to selected, shift A, silinder, kita putar RX90, kita scale di sini ya, S, Y, kita scale sumbu Y aja, S, Y, jadi yang ke scale sumbu Z sama X saja ya, mungkin segini ya. Ini set smooth dulu, kemudian baru kita buat tiangnya ya, tiang ini ya, shift A, kita pakai silinder lagi, kita scale lagi,
S R, saya tekan kontrol ya biar snapnya kelihatan ya. Ini ya minus 20 derajat. Kemudian saya scale lagi mungkin segini ya, agak lebih besar. Nah, saya masuk edit mode ya, saya drag yang bawah, saya masuk face, kemudian ininya move-nya saya aktifin, dari global saya ganti ke normal, kemudian ini saya tarik sampai bawah. Ini juga, ini bisa kita geser sedikit ya sini. Nah, ini kita bisa kurangin sedikit. Kemudian kita pakai mirror, kita mirror, generate mirror, sumbu X ya, kita gunakan yang ini ya. Kemudian ini kita geser sedikit. Oke, sekarang kita buat ininya ya, bangkunya. Shift A, cube, kita scale ya, kita taruh sini dulu, S, Z, kemudian ini kita potong di sini, ini ya, kemudian kita tengah, kita Ctrl B agar posisi tetap di tengah. Kemudian ini kayaknya kurang naik, kita naikin lagi. Nah, terus bagian tengahnya kita hapus aja ya, face. Kemudian kita ini kelebaran, kita scale SY. Oke, nah ini atasnya juga ya buat tempat duduk ya. Kemudian kita pakai subdivision 2 ya. Kemudian ini bisa kita, ini mungkin kita tarik ya, ini saya perbesar, sorry, ini saya perbesar S ya. Saya perbesarnya sumbu S dulu, SX, sumbu X, kemudian SY ya, jadi agak terlihat gendut dia ya. Oke, ini saya pikir cukup begini ya. Kemudian ini kita ini aja nih, ini ya, kita select ya, kita select, kemudian ini select, ini juga kita ini kita insert ya, ini juga insert ya, I iya. Nah, sekarang better ya. Kemudian ini kita potong aja, kemudian ini kita loop cut 2 kali, ini kita loop cut 2 kali. Oke, ini kita smooth. Kemudian baru kita kasih solidify ya, event thickness-nya kita aktifin, keluar. Ini kita naikin paling atas coba. Nggak bagus ya ini ya. Coba ini pakai set auto smooth. Nah iya bener, ini lebih lancip. Kemudian solidify-nya ini ya, kurang lebih ya. Oke, kemudian ini kita apply aja. Ini kita apply ya. Kemudian kita akan coba dari sini, klik ya. Kemudian ini kita duplikat, shift D, kita pisahin P, selection. Kita masuk tadi yang kita pisah. Kemudian ini kita kasih solidify, add generate solidify, event thickness ke arah keluar. Kemudian ini kita apply, kemudian ini kita seleksi yang sebelah sini ya, alt ya, kita tekan alt, kemudian alt S agar dia agak keluar ya, juga alt S agak ke dalam. Nah sekarang dia punya ketebalan. Oke, ini kita join, Ctrl J. Oke, ini saya aktifin dulu cavity-nya, screen both ya. Oke, ini saya smooth, auto smooth, ini juga auto smooth. Nah ini sudah ada. Kemudian dia ada penutupnya.
penutupnya kita buat nih agak melingkar ya, melingkar aja. Shift S, cursor selected, kita akan menggunakan circle. R, X kita putar dulu 90, kita scale taruh atas setengah aja ya yang kita mau ambil vertexnya. Ini kita, nah ini yang bawah aja, kemudian ini kita extrude Z, kita sesuaikan. Oke, baru kita pakai modifier mirror ke sumbu Y. Pakai mirror object, pakai ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita extrude Y ke sini, oke ya. Ini melewat nih, kita jangan sampai lewat. Oke, segini cukup. Kemudian baru kita kasih solidify event thickness-nya jangan lupa. Oke, saya pikir oke segini ya. Kemudian ini saya apply, kemudian solidify saya apply, kemudian area sini kita sambung ya. Kemudian baru ini kita pakai Ctrl E, bridge edge loop. Nah, ini jadi ada penutupnya. Kemudian ini ya, saya klik sini ya, bagian sini, saya tekan Ctrl, saya klik lagi sini, saya tekan Shift, saya klik bagian sini, saya tekan Ctrl, bagian sini, baru saya extrude keluar, extrude SY, sedikit aja. Nah, ini saya mau buat agak sedikit lebih tebal ya. Kita seleksi aja, kita pencet C, kemudian seleksi, rem aja, kemudian Alt E, extrude face along normal. Ini ada yang nggak kena nih, Alt E, face along normal. Nah, kurang lebih segini ya. Oke, ini juga ya, kita seleksi. Kemudian baru kita extrude lagi along normal. Oke, baru kita Alt-H. Nah, ini kita set auto smooth. Ini sudah kelar ininya ya. Ini saya gabung aja, sekarang kita join aja ya, Ctrl J. Ini kayaknya terlalu tebal, SY, saya kecilin sedikit lagi ya, segini ya. Kemudian ini juga ya. Nah, kalau ini pakai Alt S, jadi masing-masing dia mengecil. Nah, ini ya. Sekarang kincirnya sudah jadi. Sekarang ini dia harus ada di tengah ya. Ini saya akan pakai silinder aja ya, ini di tengah ya, ini posisi harus di tengah. Saya klik ini, kemudian Shift S, cursor to selected, saya tambahin Shift A, silinder, saya putar sumbu XR X90, kemudian saya scale ya, saya scale, kemudian ini sedikit saya naikin ya, SY, kemudian saya scale lagi ke sumbu Y. Nah, dia posisinya ada di ini ya, antara kincir angin ya. Kemudian ini kita turunin sedikit ya, grab Z, jadi ini posisinya di tengah. Ini kurang, oke, set auto smooth. Ini S shift Y kurang besar sepertinya. Z gitu, oke, karena ini belum tentu di tengah ya, ini akan saya bawa ke tengah dulu ya, di sini ya. Saya akan gunakan ini, kita taruh ke sini kursor ya, Shift S, cursor to selected, yang ini Shift S, selection to cursor, baru kita tempatkan di bawah, jadi posisi ada di tengah.
Nah ini lingkaran ini kita coba buat di tengah ya. Oke, nah jangan lupa rotation scale-nya. Ini juga udah. Ini belum ya. Rotation scale. Ini juga udah ya. Nah ini udah semua. Nah ini kita akan duplikat ya, di duplikat kita akan taruh di sini ya, di tengah ya. Ini kita apply dulu ya. Ini kita apply mirrornya, kemudian kita akan gunakan bawah ini ya sebagai acuan. Jadi ini akan saya dorong ya. Enggak, udah biarin aja segini. Shift S, cursor to selected ya. Kemudian ini ya, kita akan, ini saya klik dulu ya, kita akan seleksi, ini saya pencet L ya. Ini kan di tengah ya pivotnya. Kemudian kursor ini saya akan taruh tengah. Shift S, cursor to selected ya. Kemudian masuk object mode, lalu kita pindahkan pivot ini ke kursor, object, set origin to 3D cursor. Nah, jadi dia ada di sini ya. Jadi kalau kita rotate, nah dia posisinya pivotnya ada di sini. Nah, ini baru kita duplikat, Shift D ya. Saya taruh sini dulu. Kita akan gunakan ini lagi. Kemudian ini kita drag, Shift S, cursor to selected ya. Kemudian ini kita taruh di sini, Shift S, selection to cursor. Nah, sekarang dia sudah ada di sini posisinya ya. Kalau seandainya ini kurang pinggir, kita bisa geser sedikit ya, karena kita maunya di tengah. Nah, ini ada di tengah ya. Oke, kemudian ini juga Shift S, cursor to selected. Ini Shift D ya, Shift S, selection to cursor. Oke, sekarang kita sudah punya ini kincir anginnya. Nah, kemudian kita buat warnanya dulu ya, karena ini warna-warni ya. Ini kita kasih warna ungu, new, ini ungu. Kita pakai ya agak mirip-mirip lah, boleh. Oke, kemudian ini ada warna biru kuning ya, kita buat dulu ini biru. Pinggirannya kuning ya. Ini klik aja satu, pencet L, kemudian mana yang mau kita buat warna kuning. Nanti ini aja dulu ya, kita buat plus, kita buat material baru. Ini ada material ya, kita pakai ini aja, kuning. Kemudian kita assign, kita kasih warna kuning. Oke, ini udah selesai saya warnain ya. Ini ada pelangi ya. Saya akan buat awannya dulu ya. Ini awan ini pakai ini ya. Jadi saya akan buat yang mode simple aja. Mode simple, saya akan gunakan mesh. Kita akan gunakan cube aja. Kemudian ini saya add modifier, saya subdivision 2 ya, 3 ya. Dan saya apply. Kemudian ini akan saya tarik ya, pakai ini proportional editing ya. Ini kan awannya nggak terlalu ini ya, ribet, jadi kita nggak akan bikin ribet aja ya. Sini aja kita ambil contoh satu, ini saya aktifin, kemudian connected only saya aktifin, dan baru kita bermain di sini. Ini juga ya, nggak perlu mirip-mirip banget ya. Kemudian ini saya duplikat aja, Shift D, X, S, Shift D, X, S. Nah, kita lihat, saya putar sedikit, ini juga saya putar sedikit. Oke, kecilin dikit. Oke,
kayak gini aja hewannya. Kemudian ini saya gabung, Ctrl J, kemudian saya smooth. Nah ini kalau mau dipakai mau subdivision juga boleh, tapi nggak perlu ya, ini cukup ya. Kemudian jika ini kebesaran kita kecilin. Oke, kemudian ini kita kasih warna putih awannya ya. Ini saya akan pakai shader editor, saya klik new, saya warnai, saya namain putih. Oke, kemudian saya cuma mau pakai ambient occlusion aja. Kemudian color, base color saya ganti ke multiply, colornya saya taruh B, hanya saya biarin warna putih, base color. Kemudian ini saya faktornya mungkin segini. Oke, kalau kita lihat, sorry ini belum ada ininya, belum ada lampunya. Kita pakai environment texture, open, kita cari sekitar, kita pakai ini aja kali ya, transparan. Jadi saya pakai EV ya, pakai EV ya. Oke, ini awannya udah ada. Kemudian ini kita taruh tengah ya, sini awannya ya. Kita duplikat, kita taruh tengah, scale aja yang sebelah sini ya. Kemudian di setiap ini ya ada awan ya. Coba ini saya duplikat, Shift D, L, saya kontrol SY, kecilin, dia ada di sini ya. Kita taruh sini aja ya. Ini kan ini ngejepit ya. Ini kayaknya perlu kita besarin ya. Nah ini kita pakai, kita puter aja ya. Di sini sumbu ya, kita pakai ini ya. Shift S, cursor to selected, kemudian ini kita klik awannya. Nah, ini saya pakai duplikat aja. Duplikat atau sebentar. Ini di sini aja ya, 3D cursor saya puter aja. Ini dia, saya taruh tengah ya. Jadi awannya ada di tengah sini ya. Kemudian ini baru saya duplikat, Shift D, R, saya rotate. Oke, nah ini ya, ini median point. Nah ini semua sekarang saya join. Oke, saya taruh tengah objek, saya taruh origin terus dia center mesh ya di sini ya. Kemudian ini saya modifier pakai mirror, sumbu Y, kita gunakan objek tambahan ini. Sekarang sudah. Nah ini kemudian ada pelangi ya, saya buat awannya dulu. Ini awan di bawahnya juga ini saya berbesar, SY ya. Kemudian ini saya taruh di sini. Ada pelangi ya, pelanginya saya buat aja di belakang ya. Shift A, kita pakai circle aja, RX 90, saya putar di sini ya. Ya buat segini mungkin ya, saya taruh belakang. Saya pikir ini oke, ini saya extrude S ya, karena pelanginya ada warna 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya. Ini kan udah ada 2, 3, 4, 5. Oke, nah ini baru saya tekan duplikat yang ini ya, edge nya aja, Shift D ya. Kemudian saya pisah, P selection, kemudian yang ini saya hapus, yang ini. Nah ini enggak. Nah ini kita pakai subdivision
generate subdivision. Oke, kemudian bawahnya ini saya hapus saja karena nggak kelihatan ya. Ini X. Kemudian ini baru saya convert ke curve. Setelah itu baru kita curve-nya kita kasih geometrinya, kita kasih depth, rotation scale. Ini oh tadi nggak ke ini subdivisionnya, lupa kita ini pakai ini aja. Nah ini baru kita bisa perbesar. Set smooth. Nah sekarang nggak jadi. Ini ada warna, kita apply dulu, kita convert dulu objek, convert to mesh ya. Kalau dari curve karena kita buat ke mesh, kita convert dulu. Ini kayak baru kita kasih warna ya. Warnanya kita pakai yang udah ada aja. Ini ada biru, kemudian ini kita akan animasi ya. Animasi pertama adalah ini ya, masing-masing ini kita join dulu ke sini. Ini yang kita animasi ya. Oke, sekarang kita animasi. Kita masuk ke timeline. Ini kan kalau saya putar, sorry. Ini saya apply dulu ya semuanya karena ada tadi kayak mirror, ini mirror objeknya kita pakai tambahan ini. Kalau saya ini jadinya ikut ini, dia ikut bergerak ya. Ini jadi ini semua saya apply. Oke, yang ini akan saya join ke sini ya. Ini Ctrl J ya. Jadi dia udah gabung ya. Kemudian awan ini saya join aja. Oh enggak, ini berdiri sendiri ya. Ini udah di join, ini saya parent aja. Jadi ini sama ini saya parent. Saya akan hide dulu semuanya ya. Jadi kalau ini saya gerakin ya, ini kan terpisah masih ya. Ini saya parent tanpa harus menjoin. Caranya ini saya klik ya, kemudian yang saya mau parent, ini saya tekan shift, saya klik lagi, kemudian saya tekan Ctrl P, objek keep transform ya. Jadi dia udah ke parent. Jadi kalau ini saya pindah, nah ya semua ikut pindah. Kalau saya putar, nah ini semua ikut putar. Saya balikin lagi Alt A. Kemudian ini saya biarin aja ya. Kemudian ini udah ya. Kemudian ini bangkunya semua akan kita parent, klik ke parent ke sini, ke sini ya, ke rodanya, Ctrl P, J keep transform ya. Nah ini kalau saya gerakin, saya putar, nah dia akan berputar ya semuanya ya, jadi ngikut ya. Nah problemnya adalah kalau ini saya putar, nah posisi yang ini kan jadinya ngikut muter dia ya. Saya nggak mau ya. Kalau warna kincir angin kan nggak gitu ya. Kalau ini muter, ini tetap posisinya ada di bawah semua ya. Caranya adalah saya akan klik ini, kemudian saya masuk ke constraint ya. Saya add object constraint, kemudian saya pakai limit rotation yang ini ya. Kemudian karena ini sumbu Y aja ya, saya aktifin sumbu Y aja, yang lain enggak. Jadi ketika ini saya putar RY, maka dia RY, nah dia tetap posisinya ada di bawah. Begitu juga yang lain, add object constraint, limit rotation. Kemudian yang saya aktifkan Y aja, ini juga limit rotation Y, limit rotation Y, jack limit rotation Y. Nah, baru ini bisa. Nah, oh ini belum. Dia constraint, limit rotation, ya. Nah, baru ini, dia berputar secara benar ya, secara bagus ya. Oke, sekarang ininya kita akan animasi rodanya. Ini saya buat 200 saja. Kemudian ini juga N-nya ya, N-nya 200 ya, ngikutin ya. Caranya adalah untuk animasi
saya akan tekan K ya. I bisa, tapi I semuanya langsung. Saya mau ini satu-satu aja. K, kemudian saya pilih rotation ya. Nah ini udah di animasi nih, udah ditandain N. Kemudian ini saya akan geser ke paling belakang, atau saya pencet ini jump to end point, klik. Nah ini akan di sini ya. Kemudian baru saya putar ini 360 derajat. Ini kan 162 ya, saya mau ini 360 derajat. Saya klik aja 360 derajat, kemudian saya pencet lagi K rotation. Nah ini ada titiknya. Nah ini berarti udah dianimasi, ini udah dianimasi. Jadi ketika saya play, dia berputar ya. Kalau ini ini sepertinya kecepatan. Nah kalau terlalu cepat, kita bisa geser ini ke jadi 250. Oke, sekarang kita ganti N-nya ke 250. Kemudian ininya yang tadi sudah saya animasi ya, mark ya, saya geser pakai grab, pakai G ya ke 250. Oke, sekarang baru kita play itu pakai spasi ya. Nah sekarang masih ada masalah adalah ketika dia memulai animasi dan mengakhiri animasi, dia menjadi smooth ya. Saya mau ini konstan geraknya, jadi dia berputar konstan ya. Caranya adalah ini saya stop dulu, saya pause, saya ganti ini, saya akan tarik aja ke sini ya, ini. Kemudian ini saya ganti ke graph editor ya. Saya ulangin dulu. Nah, ya jangan lupa ya, yang diklik ini yang kita animasi tadi ya, bukan yang ini, bukan yang ini ya, tapi yang ini ya yang kita animasi. Nah kalau kita lihat kan curve-nya ini dia smooth ya. Nah saya mau ini konstan. Saya seleksi semua ya. Caranya saya seleksi semua, saya masuki, kemudian saya masuk interpolation mode, saya ganti ke linear. Nah, sekarang dia sudah sama antara memulai dan mengakhirinya sama. Oke, kita balikin, kita play ya, kita tes, kita play. Nah, sekarang kan mulainya sama dia ya. Jadi pergerakannya tidak ada smooth ya. Nah satu lagi masalah ya, saya space dulu. Ketika ini dimulai dari 1, ini kan 0 ya, terus kemudian terakhir 250, ini kan 360 ya, harusnya di sini 359, sekian. Nah yang perlu kita lakukan adalah ini kita kurangin N-nya menjadi 249 ya, sedangkan titiknya kita biarin aja di 250. Jadi frame 249 dia akan kembali lagi ke 0, dimana posisinya ada di bawah sini ya. Ketika play, jadi tidak ada jeda antara 250 ke 1 ya, seperti ini ya. Nah jadi teman-teman bisa coba ya, kalian bisa coba deh ini. Nah kalau seandainya ini untuk game, ini nggak bisa ya. Untuk game ini harus dikasih tulang dulu, jadi masing-masing bangku kita kasih tulang, baru kita pakai constraint, object constraint, limit rotation ya, baru kita back dan kita export ke game engine. Oke, tutorial singkat dari saya, cara menganimasikan kincir angin, warna kincir angin ya. Kalian bisa coba-coba ya, kalau memang mau dipakai buat animasi ataupun buat game. Caranya sudah saya kasih tahu, tinggal kalian menerapkan ya. Kalian bisa modifikasi bentuknya. Sampai jumpa. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, komen di bawah. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.